Penting bagi kita untuk mengetahui identitas nasional bangsa Indonesia. Namun, sebelum itu, mari pahami dulu pengertian faktor-faktor pembentuk identitas nasional, jenis identitas nasional, fungsi identitas nasional, karakteristik, unsur-unsur, serta contoh identitas nasional. Setiap negara memiliki identitas nasional yang berbeda-beda. Hal ini sama saja seperti manusia, memiliki identitas yang berbeda setiap individunya. Identitas ini tentunya berguna untuk membedakan setiap negara. Identitas ini bisa disebut sebagai sifat atau jati diri yang melekat pada sesuatu. Identitas nasional ini merupakan hal buatan karena identitas nasional ini dibuat dan disepakati oleh warga dari suatu bangsa sebagai identitasnya. Pengertian identitas nasional. Identitas nasional merupakan istilah yang terdiri dari dua kata, yaitu identitas dan nasional. Secara harfiah, identitas adalah ciri-ciri, jati diri atau tanda yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang berguna untuk membedakannya dengan sesuatu yang lain. Kata nasional adalah identitas yang melekat pada kelompok-kelompok terikat karena kesamaan, baik kesamaan budaya, agama, fisik, keinginan, ataupun cita-cita. Menurut Kailan, identitas nasional pada hakikatnya adalah manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan suatu bangsa atau nasion. Dengan ciri-ciri khas dan dengan ciri-ciri yang khas tadi, suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain dalam kehidupannya. Faktor-faktor pembentuk identitas nasional. Yang pertama, faktor objektif. Faktor objektif ini meliputi faktor geografis dan demografis. Kondisi geografi yang membentuk Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki iklim tropis. Indonesia juga terletak di wilayah Asia Tenggara. Hal ini mempengaruhi adanya perkembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya bangsa Indonesia. Yang kedua, faktor subjektif. Faktor subjektif ini meliputi faktor sosial, politik, kebudayaan, dan juga sejarah yang dimiliki bangsa Indonesia. Faktor-faktor ini sangat mempengaruhi proses terbentuknya masyarakat Indonesia dan juga identitas bangsa Indonesia. Yang ketiga, faktor primer. Faktor primer ini meliputi etnis, teritorial, bahasa, dan juga agama. Indonesia sendiri merupakan bangsa yang memiliki berbagai macam budaya, bahasa, dan agama. Meskipun unsur-unsur tersebut berbeda-beda dan memiliki ciri khas masing-masing. Namun, hal tersebut bisa menyatukan masyarakat menjadi bangsa Indonesia. Yang keempat, faktor pendorong. Faktor ini meliputi komunikasi dan teknologi, seperti lahirnya angkatan bersenjata dalam kehidupan negara. Dalam hubungan ini, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam suatu bangsa merupakan identitas nasional yang dinamis. Yang kelima, faktor penarik. Faktor penarik ini meliputi bahasa, birokrasi yang tumbuh, dan sistem pendidikan. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang sudah ditetapkan menjadi bahasa nasional dan kesatuan nasional. Masing-masing suku yang ada di Indonesia masih tetap menggunakan bahasa dari daerahnya masing-masing. Yang keenam, faktor reaktif. Faktor reaktif ini meliputi dominasi, pencarian identitas, dan juga penindasan. Seperti yang sudah diketahui, bahwa bangsa Indonesia pernah dijajah beratus-ratus tahun oleh bangsa asing. Hal ini mewujudkan memori bagi rakyat Indonesia.
Memori akan perjuangan, penderitaan, dan semangat yang hadir dalam masyarakat untuk memperjuangkan kemerdekaan. Jenis identitas nasional bisa dikelompokkan dengan mudah, yaitu 1. Identitas fundamental. Istilah fundamental bisa diartikan sebagai hal yang pokok. Hal pokok ini menjadi penunjang berdirinya sebuah bangunan. Ibarat membangun rumah, tentu hal fundamentalnya harus kokoh, yaitu pondasinya. Identitas fundamental ini memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan negara. Identitas fundamental meliputi dasar negara, falsafah, dan juga ideologi. 2. Identitas instrumental. Istilah instrumental bisa diartikan sebagai sebuah alat atau media. Identitas instrumental dalam identitas nasional Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sudah terdapat aturan mengenai instrumen lain sebagai identitas nasional negara Indonesia. Yang ketiga, identitas alamiah. Beda dengan kedua identitas sebelumnya. Identitas yang satu ini merupakan yang bersifat alami. Hal yang alami ini tercipta dari kuasa Tuhan Yang Maha Esa. Identitas alamiah meliputi negara Indonesia yang berbentuk kepulauan dengan jumlah ribuan. Fungsi identitas nasional pertama adalah sebagai alat untuk mempersatukan bangsa, sehingga kehidupan sosial yang dijalani bisa berjalan dengan aman dan damai. Dengan kata lain, tanpa adanya identitas nasional, suatu bangsa akan sulit untuk dipersatukan. Yang kedua, sebagai landasan negara. Setiap negara pastinya memiliki landasan negara supaya bisa mempunyai suatu negara terus berkembang. Landasan negara itu menjadi fungsi kedua dari identitas nasional. Adanya landasan negara bisa membuat cita-cita bangsa dan negara menjadi terwujud. Yang ketiga, sebagai karakteristik bangsa dan pembeda dari bangsa lain. Fungsi ketiga dari identitas nasional yang ketiga adalah sebagai karakteristik bangsa, sehingga berbeda dengan negara lain. Dengan begitu, suatu negara tidak pernah kehilangan jati dirinya dan tetap mempertahankan nilai-nilai kebudayaannya. Unsur identitas nasional Indonesia. Pasal 35 UUD 1945 berbunyi, bendera negara Indonesia ialah sang merah putih. Merah memiliki arti berani dan putih memiliki arti suci. Lambang merah putih ini sudah tidak asing lagi sejak masa kerajaan. Pasal 35 UUD 1945 berbunyi, bendera negara Indonesia ialah sang merah putih. Merah memiliki arti berani dan putih memiliki arti suci. Lambang merah putih ini sudah tidak asing lagi sejak masa kerajaan. Burung Garuda yang dikenal dari mitologi kuno merupakan kendaraan Wisnu. Burung Garuda ini menggambarkan bahwa Indonesia merupakan bangsa yang besar dan kuat.
Burung Garuda sebagai simbol ikatan persatuan dan menyatunya rakyat Indonesia yang heterogen. Sedangkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti berbeda-beda tapi tetap satu jua. Semboyan negara ini merupakan kutipan dari Kitab Sutasoma dari Empu Tantular. Semboyan ini dipilih untuk menggambarkan persatuan negara Indonesia yang memiliki keberagaman suku, ras, agama, budaya, dan bahasa. Lirik lagu Indonesia Raya pertama kali dipublikasi di Surat Kabar Sinpo. Lagu kebangsaan Indonesia pertama kali dikumandangkan di depan Kongres Pemuda kedua, namun setelah itu pemerintah kolonial melarang penyebutan lagu Indonesia Raya. Meski begitu, pemuda Indonesia tidak gentar dan mereka tetap menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jadi di dalam video ini aku akan menjelaskan kepada kalian semua mengenai materi demokrasi. Nah, di sini ada yang tahu nggak sih apa itu demokrasi? Jadi langsung aja ya aku kasih tahu ke kalian semua apa itu demokrasi. Nah, demokrasi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu demokratia, yang berarti kekuasaan rakyat. Demokrasi berasal dari kata demos dan kratos. Demos yang memiliki arti rakyat dan kratos yang memiliki arti kekuasaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi itu merupakan gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Lalu setelah ini aku akan menjelaskan beberapa pengertian demokrasi harus dibagi dan dilaksanakan oleh 3 lembaga atau institusi yang berbeda dan terpisah satu sama lainnya. Yang pertama, ada institusi legislatif, di mana pemegang kekuasaan untuk membuat undang-undang. Yang kedua, ada eksekutif yang memiliki kekuasaan dalam melaksanakan undang-undang. Dan yang ketiga, ada yudikatif yang memegang kekuasaan untuk mengadili pelaksanaan undang-undang. Dan masing-masing institusi tersebut berdiri secara independen tanpa dipengaruhi oleh institusi lainnya. Ketiga, ada demokrasi menurut Aristoteles, mengemukakan itu adalah suatu kebebasan atau prinsip demokrasi ialah kebebasan. Karena hanya melalui kebebasanlah setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan di dalam negaranya. Aristoteles pun mengatakan apabila seseorang hidup tanpa kebebasan dalam memilih cara hidupnya, maka sama saja seperti budak. Yang keempat, pengertian demokrasi menurut Harry Schott ialah suatu bentuk pemerintahan rakyat. Karenanya, kekuasaan pemerintahan melekat pada rakyat juga merupakan hak asasi manusia bagi rakyat untuk mempertahankan, mengatur, dan melindungi diri dari setiap paksaan dalam suatu badan yang diserahkan untuk memerintah. Yang terakhir, menurut
International Commission of Justice, demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana hak dalam membuat suatu keputusan politik harus diselenggarakan oleh rakyat melalui Lalu selanjutnya aku akan menjelaskan mengenai prinsip demokrasi. Nah, prinsip demokrasi yang bakal aku jelasin ini ada dua. Yang pertama ada prinsip demokrasi sebagai sistem politik, dan yang kedua ada prinsip non-demokrasi. Yang pertama aku akan ngejelasin isi-isi prinsip demokrasi sebagai sistem politik. Yang pertama ada pembagian kekuasaan, di mana kekuasaan legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Yang kedua, pemerintahan konstitusional. Yang ketiga, partai politik lebih dari suatu dan mampu melaksanakan fungsinya. Yang keempat, pers yang bebas. Yang kelima, perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dan yang keenam, pengawasan terhadap administrasi negara. Yang ketujuh, peradilan yang bebas dan tidak memihak. Yang kedelapan, pemerintahan yang diskusi. Yang kesembilan, pemilihan umum yang bebas. Dan yang kesepuluh, pemerintahan berdasarkan hukum. Lalu yang kedua ada prinsip non-demokrasi atau kediktatoran, yaitu ada 10 juga. Yang pertama ada pemusatan kekuasaan, di mana kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif menjadi satu dan dipegang serta dijalankan oleh satu lembaga. Yang kedua, ada pemerintahan tidak berdasarkan konstitusional. Artinya di sini itu pemerintahan dijalankan berdasarkan kekuasaan dan konstitusinya memberi kekuasaan yang besar pada negara atau pemerintah. Yang ketiga ada rule of power. Prinsip negara, kekuasaan yang ditandai dengan supremasi kekuasaan yang besar pada negara atau pemerintah. Yang keempat, ada pembentukan pemerintah tidak berdasarkan musyawarah tetapi melalui dekret. Yang kelima, pemilihan umum yang tidak demokratis, di mana pemilihan umum ini hanya dijalankan hanya untuk memperkuat keabsahan penguasa atau pemerintah. Selanjutnya, ada jenis-jenis demokrasi. Nah, apa sih jenis-jenis demokrasi itu? Jadi simak ya video ini sampai selesai. Demokrasi menurut cara aspirasi rakyat. Itu ada dua. Ada demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Nah, apa sih demokrasi langsung itu? Jadi demokrasi langsung itu, sistem demokrasi ini memberi kesempatan kepada seluruh warga negaranya dalam permusyawaratan saat menentukan arah kebijakan umum dari negara atau undang-undang. Nah, kalau demokrasi tidak langsung, itu demokrasi yang dijalankan Kemudian ada ciri-ciri demokrasi. Ciri ini yang menggambarkan suatu pemerintahan didasarkan oleh sistem demokrasi seperti pemerintahan didasarkan kehendak dan kepentingan semua rakyat. Lalu ada ciri konstitusional, di mana hal yang berhubungan dengan kepentingan, kehendak, atau kemauan, ataupun kekuasaan rakyat yang dituliskan dalam konstitusi dan undang-undang negara tersebut. Lalu ada ciri perwakilan, yaitu dalam mengatur negaranya, kedaulatan rakyat akan diwakilkan oleh beberapa orang yang sudah dipilih oleh rakyat itu sendiri. Lalu ada ciri pemilihan umum, yaitu sebuah kegiatan politik yang dilaksanakan untuk memilih pihak dalam pemerintahan. Lalu ada ciri kepartaian. Nah, ciri kepartaian ini artinya partai bakalan jadi media atau sarana buat jadi bagian dalam melaksanakan sistem demokrasi. Lalu ada ciri kekuasaan. Itu artinya pembagian dan pemisahan kekuasaan. Yang terakhir ada ciri tanggung jawab. Adalah adanya tanggung jawab dari pihak yang sudah dipilih untuk ikut dalam pelaksanaan suatu sistem demokrasi. Lalu suatu sistem demokrasi.
Lalu aku bakal ngasih tahu nih contoh-contoh demokrasi. Yang pertama ada dari jenis-jenis demokrasi, itu contoh dari demokrasi langsung, yaitu misalnya kita ikut mencoblos saat ada pemilu atau pilkada. Lalu juga contohnya itu pemilihan langsung ketua kelas. Nah, terus ada demokrasi perwakilan. Itu contohnya pembuatan undang-undang yang diwakili oleh anggota DPR. Lalu ada contoh demokrasi, yaitu demokrasi perwakilan dengan sistem pengawasan langsung dari rakyat. Nah, itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada referendum wajib, itu contohnya pemungutan suara pemisahan Timur-Timur, dan persetujuan yang diberikan oleh rakyat terhadap pembuatan undang-undang dasar. Yang kedua, referendum tidak wajib, contohnya peranan partai politik tidak begitu menonjol, tetapi kehendak rakyat dapat diketahui secara langsung dalam demokrasi. Nah, yang ketiga, referendum konsulatif. Itu contohnya rakyat sendiri kurang paham mengenai ini, maka pada saat materi undang-undang, rakyat hanya diminta persetujuan. Lalu, contoh demokrasi berdasarkan titik perhatian atau prioritas. Ada 3. Yang pertama ada demokrasi formal. Contohnya, adanya keberadaan lembaga-lembaga perwakilan rakyat. Yang kedua ada demokrasi material. Nah, contoh ini itu mungkin keberadaan lembaga-lembaga perwakilan rakyat hanya sebagai simbol saja dan hanya mementingkan kepentingan negara saja dibandingkan rakyat. Lalu ada demokrasi campuran, di mana rakyat memilih wakil di DPRD, kemudian wakil itu dikontrol oleh rakyat dengan sistem referendum. Lalu ada contoh demokrasi berdasarkan prinsip ideologi, itu ada 2. Yang pertama demokrasi liberal dan demokrasi rakyat. Contoh dari demokrasi liberal itu adanya sistem multipartai, dan demokrasi ini telah mendorong untuk lahirnya partai-partai politik. Seperti yang sudah kita tahu ya, ada PDI, Nasdem, Gerindra, dan lain-lain. Lalu ada demokrasi rakyat, itu demokrasi di mana rakyat yang menentukan saat ada masalah penting. Contohnya, pada saat kita memilih presiden dan wakil presiden atau pemilu. Jadi itu dia contoh-contoh dari demokrasi ya teman-teman. Lalu kesimpulannya, dari materi demokrasi ini, demokrasi itu apa sih jadinya? Nah, demokrasi itu gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Lalu prinsip demokrasi tadi itu kan dijadikan menjadi 2 ya. Ada demokrasi sebagai sistem politik dan prinsip non-demokrasi atau biasa disebut dengan kediktatoran. Lalu yang ketiga, kesimpulan yang bisa aku sampaikan itu demokrasi itu ada banyak banget jenisnya. Yaitu demokrasi menurut cara aspirasi rakyat, ada demokrasi langsung, demokrasi tidak langsung, dan demokrasi yang berdasarkan prinsip ideologi, demokrasi liberal, demokrasi rakyat, dan demokrasi Pancasila. Nah, demokrasi di Indonesia ini harusnya kita pahamin ya, karena biar semua masyarakat Indonesia bisa menggunakan demokrasi masing-masing dengan sebaik-baiknya. Jadi itu aja materi yang bisa aku sampaikan kepada teman-teman semua mengenai materi demokrasi dalam video ini.